Saya mau jelaskan begini, gampang menjelaskan kecurangan ini secara sederhana. Nanti yang rumit-rumit dan seriusnya di MK. Sederhananya begini, Bawaslu menemukan terjadi 2.413 pilihan ganda di 2.314 TPS terjadi pilihan ganda. Maknanya apa? Itu terjadi proses yang wajib pemungutan suara ulang. Kenapa bisa terjadi sebanyak itu juga aneh. Itu kan ekuivalen sekitar 800.000 suara, 1% lah bagi kemenangan Prabowo gitu ya. Dan wajib itu dijelaskan kenapa bisa terjadi. Kenapa cacatnya parah begitu? Mudah lagi menjelaskan misalnya apa yang dikerjakan KPU hari ini sebagai bagian kecurangan, atau katakanlah supaya Bang Fahri gembira ya, agak janggal gitu ya. Bagaimana mengatakan dia janggal? Setiap TPS itu 300 suara. Mestinya kalau mau masuk ke dalam sistem, apa saja yang lewat dari angka 300 pasti ditolak sistem mestinya. Kenapa sistem ini tidak mampu menolaknya? Kenapa sistem yang dibuat Hadar Nafis Gumai, Kawal Pemilu dan lain-lain jauh lebih hebat? Begitu difoto angkanya janggal, maka akan tertolak dengan sendirinya. Ini sistem negara, tetapi tidak mampu menolak angka yang lebih dari 300. Tiba-tiba masuk untuk Pak Prabowo bisa 600, 700, 800. Ada konstan ya, perkalian yang terjadi untuk angka 202 di banyak tempat. Bagi saya aneh itu. Bukan tidak mungkin bagian dari sistem algoritma IT yang ada di KPU, bagian dari kecurangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali akan berbicara tentang perjalanan perhelatan politik yang dalam hal ini ya masih berkisaran tentang pemilu yang baru saja usai dalam pelaksanaannya. Di media sosial beredar begitu banyak bukti dan ya cukup ramai lah berkaitan tentang Sirekap ya. Satu aplikasi yang dimiliki oleh KPU di dalam menghitung perhitungan suara hasil pemilihan umum yang sudah dilaksanakan oleh rakyat ataupun ya masyarakat Indonesia dimanapun itu berada. Yang menjadi permasalahan, saudara, ternyata aplikasi yang dipergunakan oleh KPU itu bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bermasalahnya ini memang sudah bagian dari settingan atau seperti apa? Ya saya tidak tahu. Ya, yang jelas pro kontra ya, berita itu simpang siur. Ada yang mengatakan ini bagian dari settingan kecurangan, ada yang mengatakan ini memang aplikasinya belum siap dan bermasalah sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ferry Amsari sendiri selaku pakar hukum tata negara begitu ya, memberikan satu penjelasan kurang lebih 2.413 terdapat pilihan ganda terhadap suara yang dicoblos begitu ya. Itu cukup besar dan cukup banyak itu, saudara. Dan luar biasanya ini terdapat di 2.314 TPS. Jadi 2.413 silakan dikalikan dengan 2.314 TPS.
Jadi bisa dibayangkan entah berapa banyak itu total suara yang itu didulang oleh 02, maaf ya, dan ya terjadi penggelembungan suara yang begitu luar biasa di paslon 02, paslon Prabowo dan Gibran ya. Sehingga Quick Count kemarin itu memberikan satu paparan data yang begitu luar biasa perbandingannya antara kelompok paslon 1, paslon 2, paslon 3. Penggelembungan suara begitu luar biasa, begitu masif dan begitu di luar prediksi, di luar dugaan. Sehingga banyak yang curiga kenapa hal ini terjadi begitu. Dan setelah diusut ya, ternyata salah satu penyebabnya adalah Sirekap, aplikasi yang dipergunakan oleh KPU di dalam menghitung suara, ini yang menjadi sumber malapetakannya itu. Sehingga suara yang diraih oleh 02 itu begitu luar biasa ya, jumlahnya sangat luar biasa. Bahkan prosentasenya tidak seimbang, tidak sebanding antara paslon 1 dan paslon 3. Ya, ini menjadi satu kecurigaan. Kalau seandainya aplikasinya yang bermasalah, Sirekap yang bermasalah, tapi kenapa kok penggelembungan itu tertuju hanya pada paslon 2 saja, gitu ya? Sementara kepada paslon 1 dan paslon 3 tidak terjadi akan hal itu. Bahkan yang terjadi adalah pengurangan suara. Sementara di paslon 2 itu berlipat-lipat ya, jumlah suara yang masuk ke sana. Ya, jumlah suara yang masuk ke paslon 2 itu berlipat-lipat. Belum lagi itu ditemui kecurangan-kecurangan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan di luar kekeliruan Sirekap itu sendiri. Ada kartu yang sudah dicoblos sebelum dibagikan ya. Ataupun ada lagi yang bagi orang-orang tua yang jompo ternyata diarahkan oleh panitia KPPS-nya untuk diarahkan ke paslon 2 dan lain sebagainya lah. Dan itu beredar banyak di di YouTube, di TikTok, bahkan di media massa yang sifatnya resmi, yakni dalam hal ini tentu televisi, bahkan juga ada di media massa yang sifatnya cetak. Nah, sekali lagi saudara, kecurangan-kecurangan seperti ini sulit untuk ditutupi. Ya mungkin berlaku kayaknya ya pepatah, sepandai-pandainya menyembunyikan barang yang busuk itu ya pasti akan tercium baunya gitu. Jadi sepandai-pandainya menutupi kecurangan itu terbuka satu persatu, terbukti. Ya, terbukti kecurangan itu yang begitu masif, sistematis, dan terstruktur. Jadi istilah TSM itu kayaknya memang semakin terbuka, terlihat ya, gitu ya. Terstruktur, sistematis, dan masif. Itu terlihat sekali, sangat-sangat terlihat. Dan itu tidak hanya di satu tempat, di banyak tempat itu terjadi, saudara. Nah, ini kan menjadi luar biasa ini. Dan terlepas dari permasalahan itu, yang menjadi bahan pemikiran buat saya adalah apakah hal ini tidak menjadi satu satu cambuk gitu ya bagi paslon nomor 2 dan para pendukung-pendukungnya berkaitan tentang kecurangan ini gitu loh. Apakah nggak malu gitu dengan apa yang terjadi ini gitu ya? Kok nggak malu? Bahkan dengan bangganya mengumumkan kemenangan. Ya, bahkan sampai sudah ya di Senayan sudah berkumpul, padahal baru keputusan Quick Count yang menentukan, yang memperlihatkan volume suara yang begitu luar biasa, lalu sudah memproklamirkan kemenangan. Begitu percaya diri. Sebetulnya kalau bagi saya sih bukan masalah menang atau kalahnya gitu ya. Kalah terhormat jauh lebih baik daripada
menang tapi tidak bermartabat. Nah, itu. Jadi memalukan lah istilahnya tuh, proses ini sangat memalukan begitu bagi saya kalau seandainya saya jadi paslon 02, ini sangat memalukan begitu ya. Karena kemenangannya didapat atau diraih dari hasil yang tidak fair, yang tidak jujur, alias curang atau culas begitu ya. Tak tahulah bahasanya apa lagi. Sekali lagi mohon maaf, saya disclaimer sekali lagi, saya berbicara bukan berdasarkan atas calon atau pendukung salah satu paslon tertentu, tidak saudara. Yang jelas saya hanya memberikan ulasan, penilaian berkaitan tentang proses pemilu yang sedang berlangsung ini. Jadi kalau di mata saya istilah yang saya dapat sekarang ini sirekap menjerat, pemilu disikat, lalu demokrasi sekarat. Ya, sirekap menjerat, pemilu disikat, demokrasi sekarat. Itu saudara yang menjadi satu perhatian kita bersama. Sangat prihatin kita, pemilu tahun ini begitu jelek. Pada video sebelumnya saya katakan ini pemilihan umum yang terburuk yang pernah saya alami. Dari saya pernah mengikuti pemilihan umum di masanya Soeharto sampai sekarang, ini yang terjelek, ini yang terburuk, dan sangat memalukan gitu ya. Sangat-sangat memalukan. Semoga saja ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga saja Allah masih memberikan titik terang berkaitan dengan pemilu kita tahun ini, dan semoga saja Allah mengungkap kebohongan-kebohongan, kelicikan-kelicikan, kecurangan-kecurangan yang sedang tersembunyi dan yang masih tersembunyi saat ini. Semoga Allah bukakan semua sehingga semakin lebih jelas dan terang tentang kebobrokan pemilu tahun ini. Sangat disayangkan demokrasi kita ternodai. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.